93,3 FM Sonora Bandung. Setelah tadi Anda bergabung di Sonora FM Jakarta, di Sonora Pagi, mulai pukul 6 sampai dengan pukul 10 tadi. Saatnya kita balik Bandung, seperti biasa di Sonar Songs Information and Report bareng Hakim, temannya ada 2 interval ke depan ini ya. Dan yang pasti hari ke-14 di bulan April 2021 seperti biasa, ini jatahnya teman-teman dari Rumah Sakit Santo Borromeus Group. Dan yang pasti yang mengisi kali ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Santo Borromeus Bandung. Nah, itu tadi suaranya Mas Agung. Apa kabar Mas Agung yang pekan lalu mengisi juga di Bincang Sehat ya? Gimana kabarnya? Baik Kang. Sehat ya? Sehat. Oke. Perkuliahan gimana, sudah mulai belum ya? Artinya maksudnya perkuliahan secara tatap muka maksud saya. Untuk praktek sih sudah Kang. Sudah ya, ada ya, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat tentu ya. Betul. Oke, dan yang pasti Mas Agung di bagian humas ya? Iya, humas dan marketing. Oke, humas dan marketing Stikes Santo Borromeus Bandung. Nah, ini sebelahnya Mas Agung, ini bisa dikenalkan silakan Mas Agung. Ada beliau, ini pengajar saya dengar beliau ya. Iya, ya di sebelah saya ini ada Ibu Apoteker Ellen. Mbak ya. Mbak Apoteker Ellen. Mbak. Mbak. Ya masih muda Oke. ya, Mbak ya. Kalau di Sonora Mbak. Kalau di kampus Ibu. Kalau di kampus Ibu. Beliau Oke. merupakan dosen D3 Farmasi Ya. di Stikes Santo Borromeus. Ya. Oke. Kebetulan ngajar apa, Mbak? Ngajarnya karena saya bidang keilmuannya farmasi bahan alam, jadi yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan itu pastinya cari saya. Apa herbal? Herbal. Oh. Ada contoh nggak herbalnya apa, bentuk apa gitu? Banyak. Kalau banyak, di kampus kami mulai dari yang belum jadi apa-apa ditanam, yang ditanam ada, yang kemudian diproses juga ada menjadi simplisia namanya, yang dikeringkan, atau nanti jadi ekstrak cair, entah ekstrak kental, entah nanti jadi suatu produk juga bisa. Produk parfum bisa. Parfum bisa? Bisa, itu dari herbal. Dari herbal? Bisa. Wah, ini menarik nih. Jadi pas banget nih kita ngobrolnya lebih apa, fokus juga. Dan ini memang mata kuliah juga yang diajarkan di Mata Stikes ya? kuliahnya, iya ada. Karena memang kalau untuk farmasi bahan alam, herbal tuh biasanya dari konsentrasinya farmasi. Jadi kami yang akan nanti membuat jamu juga bisa, begitu. Kan nanti ada mata kuliah di semester 5 kalau tidak salah, itu ada sediaan herbal. Ada khusus mata kuliah sediaan herbal gitu. Jadi bisa membuat sendiri gitu ya? Bisa produksi sendiri. Nanti kalau misalkan ingin serius ingin diproduksi, bisa nanti pakai izinnya Dinas Kesehatan, atau nanti pakai Badan POM boleh. Oke. Nah, nanti kita lebih detail lagi ya. Jamu ini menarik karena, dan yang pasti kalau produk herbal itu memang bukan jamu saja kan ya? Bukan, cuma istilahnya adalah jamu, karena memang awal cikal bakalnya itu dapatnya dari masyarakat di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Ada artinya nggak sih jamu itu? Itu dari apa ya? Usodo. Usodo itu berarti pengobatan, ramuan. Itu dari bahasa Sangsekerta sebenarnya. Jadi zaman dulu lah pokoknya. Gitu. Jamu. Tapi dari katanya dari usada. Kenapa dikatakan jamu? Karena pada zaman dulu tuh yang menggunakan adalah orang-orang keraton awal mulanya. Orang keraton ini bangsawan gitu ya. Yang darah-darah biru lah, kalau kita darah merah ya. Orang lain darah merah. Ya. Jadi mereka menggunakan itu pertama tuh tadi untuk kecantikan, mungkin para perawatan kerajaan, ya, perawatan. Gitu. Nah, mereka lihat mungkin di keluarga kerajaan ini kok pada sehat-sehat tanpa ada pengobatan lain dari, mungkin dulu belum ada dokter ya, mungkin masih dukun mungkin ya seperti itu. Nah, ternyata ini kayaknya cocok buat ke masyarakat sekitar, di sekitar keraton. Makanya mulai dijual, pertamanya kan awal cikal bakalnya dari jamu yang digendong. Iya. Begitu. Mulai diturunkan ke masyarakat. Akhirnya orang tuanya jamu ya udah jamu aja jadinya. Akhirnya dipakai oleh pemerintah sebagai apa ya? Nama nasional lah untuk negara kita. Jadi produk herbalnya dari negara Indonesia adalah jamu. Gitu. Kalau di Cina beda, apalagi di Korea juga beda. Begitu. Jadi orang tuanya jamu adalah milik Indonesia. Walaupun cikal bakalnya dari masyarakat di Pulau Jawa. Nah, gitu ya. Oh, jamu. Saya pikir ada singkatan kepanjangannya gitu, jamu, atau ada arti tertentu gitu ya. Oke, sahabat Sonora boleh
ngobrol juga, interaksi juga di SMS atau WhatsApp-nya 08111901827 atau telepon juga kami buka di 02242616666. Oh iya, sebelum ke Mbak Ellen saya ke Mas Agung dulu deh. Yang pasti di sampai sekarang ini kan pendaftaran mahasiswa baru PMB untuk gelombang kedua ya masuk ya. Itu masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Dari kapan sampai kapan mungkin? Untuk gelombang 2 itu dari Januari sampai bulan Juni 2021. Oke. Nah, itu untuk program studinya Stikes Boromeus itu ada profesi nurse, S1 keperawatan, D3 keperawatan, D3 rekam medis, dan juga D3 farmasi. Farmasi. Gitu. Anak bungsu. Farmasi. Bungsu, Kang. Memang yang paling Paling baru terakhir, ya? karena baru. 2017 baru mulai kita kuliah di angkatan pertama, baru meluluskan di tahun lalu angkatan pertama. Baru keluar lah, baru lulus. Dan sebetulnya kalau di farmasi ini memang apa ya, di dunia kerja dan bahkan ini banyak dibutuhkan ya skillnya. Benar. Jadi hampir semua tenaga kesehatan pasti banyak dibutuhkan dan peluangnya masih besar. Begitu, Kang. Apalagi untuk menambahkan si Mas Agung nih, kan kalau di prodi keperawatannya, kalau nggak salah tuh ada beasiswa, Kang. Jadi kuliah gratis. Iya, betul. Kuliah gratis dari Eka Hospital. Coba Eka silakan Hospital, Mas Agung, mungkin bisa ditambahkan. Oh iya, beasiswa ya. Iya. Silakan. Juga ada beasiswa itu namanya beasiswa kuliah gratis, di mana nantinya akan ada ikatan dinas. Ikatan dinas, oke. Setelah lulus. Itu untuk program studi S1 keperawatan. Gitu. Itu kan 4 tahun kuliah tuh tambah profesi nurse. Jadi 5 tahun kuliah tuh gratis full. Tambah uang saku lagi saya dengar. Oh iya, uang saku lagi ya. Per bulan gitu. Ya tinggal belajar aja. Tinggal duduk, belajar 5 tahun. Setelah lulus langsung kerja, siapa yang nggak mau? Apalagi zaman COVID, ya enggak? Orang sekarang uang susah ini mau dikasih uang gitu ya. Bener banget. Semoga rezekinya ya, siapapun yang mau ikutan, nah silakan, itu punya kesempatan lah ya. Tapi jangan daftar, lupa Kang, itu paling lambat tanggal 10 Mei. 10 Mei ya. 10 Mei udah tinggal iya. berapa? April, Mei ya. Udah 1 bulan kurang lah. Ya. Jadi harus cepet-cepet mendaftar. Oke, silakan. Yang mau daftar bisa langsung klik kemana? Mungkin cari-cari infonya atau di mana? Kita online itu bisa diakses di boromeus.jkari.com. boromeus.jkari.com. Kalau untuk anak-anak gaul harus punyanya cuma Instagram, gimana tuh Pak Agung? Di Instagram juga kami ada posting beberapa kegiatan-kegiatan kampus kami juga. Di situ juga ada linknya juga, link pendaftaran di Instagram di profilnya. Itu bisa di follow di Stikes Boromeus. Gitu. Boleh kalau bisa di kepoin dulu boleh. Nah, kepoin. Atau mau jalan-jalan boleh sampai ke Padalarang. Biar sekalian survei ya, apa? Survei kampusnya gitu kan. Karena kan yang terpenting adalah tetap dibuka ya, boleh yang untuk kunjungan. Jadi begitu ya. Jadi sistem belajarnya blended learning, Kang. Jadi blended learning itu adalah setengahnya dia online, setengahnya dia offline. Online-nya itu lebih ke pembelajaran teori lah. Tapi kalau untuk yang praktikum, karena kami tenaga kesehatan dan harus bisa praktek di rumah sakit, misalkan nggak mungkin kalau online. Nanti anak-anak mahasiswa kami ketika lulus nggak tahu membayangkan cara nyuntik gimana, cara pelayanan obat ke pasien seperti apa, cara menggerus obat gimana, begitu. Jadi tetap kami buka cuma menggunakan protokol kesehatan. Tetap ada satgas juga dari Stikes Santo Boromeus. Jadi misalkan satu lab isinya 20, anak kami ada 30. Jadi harus bikin 3 shift. Jadi per 10 begitu. Supaya ruangnya memang harus LDR, Kang. Ya, betul. Terbuka sih buat umum biasa. Terbuka juga buat umum. Buat siapapun misalkan mau berkunjung ke Stikes Boromeus boleh. Boleh. Apalagi di Kota Baru Parahyangan. Apalagi kami ke depan beberapa tahun depan tuh ada kami termasuk ke kampus Eco Spirit. Eco Spirit artinya apa tuh? Eco Spirit itu apa gitu kan, bingung ya. Jadi lebih ke kampus hijau lah istilahnya gini. Kami kedepannya itu akan membuka untuk umum. Kami punya lahan di kampus. Nah, lahannya itu akan kami kelola. Nah, kelolanya itu dengan apa? Jadi nanti kami akan membuat beberapa bagian daerah gitu. Nanti kalau ada yang mau study tour, mungkin anak-anak SMA bisa berkunjung ke sana, tahu cara pembuatan obat herbal mungkin seperti apa. Nanti dari farmasi seperti itu. Nanti kalau dari keperawatan mungkin nanti cara pertolongan pertama pada pasien kecelakaan itu seperti apa. Nanti kami akan simulasi. Begitu. Kedepannya seperti itu, Kang. Itu mulai 2020 ya kemarin ya. Mulai dibentuk Eco Spirit Campus dan sedang berjalan proses pembangunannya. Begitu. Itu luas ya? Luasnya kurang 1 hektar ada tanah di belakang untuk buat jalan-jalan lah nanti buat study tour. Jadi kalau Sonora
Misalkan banget kita ya, mau bisa. sudah pembukaan secara grand opening, boleh nanti kita undang Sonora. Yang Wah, penting asik ya. akangnya bisa datang. Gitu. Karena di situ sudah mulai banyak sekali yang yang mungkin kan berniat ya, karena kan mungkin di Bandung orang juga udah bosan mungkinnya ke mall, kemana, pengen yang sejuk-sejuk, Ya. bisa ke kampus kami. Begitu. Ini jadi wisata alam juga ya mungkin Benar, ya? Karena kan outdoor kan. Benar, apalagi di padahal kan kalau tidak salah juga ada mulai mau dibangun museum, apalagi ada IKEA kan sekarang. Oh, jadi iya, mampir IKEA, pengen yang segar-segar hijau-hijau bisa lihat ke kampus kami. Asik, Gitu, benar ya. promosinya. Keren. Emang betul, belum lagi kan jalan ini yang jalan layang yang langsung ke Kota Baru itu dari aksi akan tol Padalarang ya. Beroperasi di bulan Oktober kalau tidak salah. Ditargetkan selesai Oktober ya, mudah-mudahan lancar. Oke, itu yang soal jalan layang bukan bagian dari yang diajarkan oleh Mbak Ellen sebetulnya. Tapi beliau yang lebih pasti di tadi herbal ya. Iya, benar. Nah, ini kalau jenis-jenis herbal, kalau saya bicara ke ke produk Kriteria yang mungkin. Kriteria obat mungkin banalam itu ada 3, Kang. 3. Walaupun orang taunya jamu ya, tapi kalau dari pemerintah sendiri itu dia menetapkan 3 kriteria obat bahan alam. Yang pertama namanya jamu, Kang. Logonya itu kalau nanti sahabat Sonora ke apotik, ke toko obat atau depo jamu, dia logonya adalah lingkaran hijau, kemudian seperti ada batang dengan daun. Itu logonya berarti jamu. Apa sih artinya jamu gitu kan? Dalam kategori apa dia masuknya di produk jamu? Yang pertama itu dia harus memiliki riwayat secara empiris. Apa sih empiris? Digunakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Misalnya Kang punya orang tua nih, pakai produk apa? Biasanya orang tuanya Akang pakai apa? Biasanya sih yang jahe mungkin ya, jahe kan kayak bumbu masak gitu kan. Jahe buat obat sakit tenggorokan misalkan seperti itu. Jadi orang tuanya Akang pakai, terus Akang juga kan dikasih tahu sama mamah gitu ya. Sok pakai ini teh bagus buat menghilangkan dahak misalkan seperti itu. Terus Akang pakai, bener juga ya. Terus karena Akang tahu manfaatnya enak, diturunkan lagi ke anak. Nah, waktu papa kecil teh dikasih tahu mama teh begini. Nanti juga kamu pakai ini buat sakit tenggorokan misalkan seperti itu. Jadi minimal 3 generasi untuk secara empiris produk jamu. Nah, itu tapi belum terbukti secara uji praklinik dengan klinik. Itu dinamakan jamu, Kang. Terus yang kedua itu namanya adalah obat herbal terstandar atau OHT. Itu sudah diujikan secara praklinik ke hewan percobaan. Misalkan tikus, mencit, kemudian kelinci dan lain sebagainya. Itu kurang lebih pengujiannya 3 bulan paling cepat sampai 1 tahun. Jadi cukup lama. Terus yang terakhir adalah fitofarmaka. Itu diujikannya bisa ke manusia melalui 4 tahapan fase. Nah, itu kurang lebih Kang yang saya tahu sampai 6 tahun. 6 tahun. Ya, jadi proses dari awal pengembangan dan penemuan obat baru sampai akhir jadi produk fitofarmaka. Kayak di Indonesia mungkin orang terkenal namanya, saya boleh sebut merek nggak boleh ya? Betul, nggak usah sebut merek. Sti ada kan yang buat imunitas ya itu kurang lebih 15 tahun baru jadi produknya. 15 tahun dengan harga di zaman dulu, setahu saya waktu zaman saya masih kuliah, itu kurang lebih menghabiskan di atas Wow. Untuk satu produk produksi produk dari yang tanaman menjadi suatu produk fitofarmaka yang telah diujikan ke manusia. Dan itu memang apa artinya eksperimennya, penelitiannya itu panjang sebetulnya. Panjang sekali karena tadi kalau untuk yang part ini kan ke tikus, tikusnya pun nggak satu, Kang. Jadi tikusnya itu 1 dosis misalkan itu ada minimal 3-5 dosis sesuai dengan peraturan dari Badan POM. Jadi diujikannya ke tikus itu hanya 1 dosis isinya 5 tikus. Nanti kita mau buat 3 dosis untuk uji toksisitas misalkan. Kira-kira di dosis berapa dia itu bisa menjadi toksik untuk tubuh manusia misalkan seperti itu. Diujikan dulu ke tikus. Nanti ternyata tidak toksik dalam dosis sekian akan dikonversi ke manusia. Dosisnya. Jadi kalau ke dosisnya tikus teh sekian, nanti ke manusia teh berarti sekian miligram misalkan. Begitu, Kang. Itu yang lama karena kita akan melihat karakternya tikus setelah kita kasih sediaan kita teh gimana? Apakah dia sempoyongan atau dia mati? Walaupun memang pada kenyataannya mungkin di perjalanan ketika proses penelitian itu dari 5 tikus tadi ya Kang ya, ada 1 yang mati. Tapi tetap dihitungnya ada standar khusus. Jadi minimal 3 tikus sudah bisa dihitung sebagai standar untuk uji praklinik. Ya, yang dominannya mana gitu ya? Iya, benar. 3.
Gitu. Memang repot, Kang. Karena memang saya pernah terjun sendiri juga dan mengurus untuk penelitian praklinik memang lama. Saya sampai 3 bulan waktu itu. 3 bulan. Itu ya? baru uji subkronik. Belum kronis 1 tahun. 1 tahun. Iya, nanti kalau udah subkronik itu hanya baru 3 bulan. Nanti gimana tahu toksiknya, kan bukan hanya lihat dari gerak tubuh tikus, Kang, kalau di obat herbal ya. Dilihat lagi, Kang, dari hati. Jadi ada 5 organ utama itu yang bisa melihat ini tikusnya teh keracunan nggak? Gitu. Oh, kalau dia nggak keracunan, lihat dari hatinya gimana, ginjalnya teh gimana. Itu teh diperiksa, Kang. Diperiksa, masukin ke lab, nanti baru dia akan dilihat secara mikroskopik. Oh, ternyata nih ada keracunan sekian. Nanti baru akan keluar hasilnya dan itu akan menjadi bukti klinis, bukti praklinik untuk sediaan herbal tersebut. Nah, itu baru masuknya di obat herbal terstandar. Nah, kalau ingin yang keren lagi gitu ya, diujikan ke manusia. Kayak vaksin kan ke manusia nih. Berarti sudah di tahapan terakhir kan, Kang. Nanti akan diujikan ke manusia. Itu ada 4 fase lagi, Kang. Fase pertama di bawah 100 orang relawannya. Fase kedua kurang lebih di atas 100 sampai 500. Nanti sampai fase terakhir tuh di kurang lebih 1.000 orang. 1.000 yang mau. Kan tidak semua orang mau, Kang. Betul. Dimasukin sediaan yang kita belum tahu ini bermanfaat atau tidak, seperti itu. Jadi panjang. Luar biasa ya. 15 tahun paling singkat. Paling singkat itu 15 tahun. Oke, kita break dulu Mbak Ellen ya, Mas Agung ya. Dan yang pasti nanti juga kayaknya kalau bicara tentang herbal dan identik juga dengan jamu yang mungkin yang banyak di benak ya, konsumsi juga begitu masyarakat. Tapi jamu itu termasuk obat atau bukan sih? Sebenarnya kalau dibilang kategorinya obat mungkin apa ya? Dari orangnya bilangnya obat tradisional sebenarnya, Kang ya. Cuma kalau untuk manfaatnya sendiri bukan manfaatnya seperti obat pada umumnya. Yang misalnya gini, saya pusing minum obat paracetamol, cespleng langsung sembuh. Kalau herbal tuh lebih ke maintenance, lebih ke pemeliharaan. Jadi kalau saya konsumsi rutin dari saya kecil sampai sekarang, mungkin dia hanya memelihara kesehatan saja. Memang walaupun di beberapa produk bisa menyembuhkan kanker, itu mungkin setelah dalam pemakaian jangka panjang. Ya? Benar. Jadi tidak bisa cespleng. Misalnya sekarang saya pakai apa ya? Tadi jahe. Tiba-tiba langsung sembuh, kan tidak 1 kali minum. Mungkin harus seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi dia untuk mempelihara, gitu, Kang. Tapi belum ada, tapi dia 0 efek samping. Nah, itu bedanya. Kalau obat yang biasa kita minum kan, ya kalau kita dosisnya berlebih bisa kena ke ginjal, ke hati dan lain sebagainya. Karena ada bahan kimianya ya. Benar sekali. Gitu. Nah, nanti kita break dulu Mbak Ellen ya. Saya juga pernah dapat berita yang ternyata jamu yang beredar di pasaran ada yang tidak murni herbal tapi juga menggunakan ada bahan-bahan kimia. Gimana caranya masyarakat tahu? Nah, nanti kita bahas ya. Baik, sahabat-sahabat boleh tanya juga di interaksi SMS atau WhatsApp ya 0811 190 1827. Kami segera kembali. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi, yang pasti bareng Mbak Ellen. Beliau dosen farmasi di Stikes Santo Borromeus yang ada di Kota Baru Parahyangan. Benar sekali. Kabupaten Bandung Barat. Dan Mas Agung juga masih ada di sini. Seru nih kalau dengar ceritanya Mbak Ellen ya, kalau di dunia farmasi itu banyak ini ya, seru-serunya. Iya, banyak yang kita nggak tahu jadi tahu. Jadi tahu. Nah, termasuk yang topik kita kali ini berkaitan dengan herbal, berkaitan dengan jamu. Benar. Karena tadi saya sampaikan juga kalau jenis herbal itu memang banyak banget sebetulnya kalau di breakdown lagi ya. Tapi yang familiar sekarang berkembang di masyarakat adalah produk jamu. Jamu itu kita bisa bikin sendiri ya? Bisa, Kang. Misalkan saya lagi corona nih ya, Kang, malas keluar rumah karena takut nih, takut kena corona. Apalagi kan vaksin hanya untuk baru tenaga kesehatan dengan lansia. Kalau tidak salah. Masyarakat umum masih belum, kan, Kang. Jadi mungkin ada ketakutan sendiri untuk masyarakat, sehingga disarankan lebih baik buat sendiri produk jamu, Kang, di rumah. Gampang, bahannya mudah sekali dan ditemukannya kebanyakan di pasar tradisional. Begitu. Bahannya apa kalau saya nih misalnya apa ya, kalau kan tadi disebutkan kalau jamu itu kan memang tidak spesifik, bukan seperti obat cespleng yang menyembuhkan flu dalam gitu kan, singkat. Tidak dalam waktu singkat, tidak begitu kan. Nah, kalau sekarang nih agak khawatir nih pandemi supaya kita stamina tetap terjaga biar bisa kerja gitu dari rumah. Nah, sekarang bikin jamu yang seperti apa begitu?
Jadi pertama Kang, ada beberapa tahapan sebelum kita bikin jamu, kita harus tahu dulu persyaratannya Kang. Persyaratan pertama harus aman, bermutu dengan bermanfaat. Aman tuh apa sih? Aman itu berarti layak dikonsumsi dan juga dia harus tadi punya riwayat empiris turun temurun. Jadi jangan sampai tuh tanaman apa ya di hutan cari, langsung aja makan. Padahal nggak ada bukti empiris. Itu juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Terus yang kedua tadi apa? Adalah bermutu. Mutu itu seperti apa sih, Mbak Ellen? Oh, bermutu itu berarti tidak tercemar, tidak rusak, mungkin tidak dimakan oleh rayap atau hewan yang lain yang ada di hutan, misalkan seperti itu. Yang terakhir tadi bermanfaat. Bermanfaatnya tidak boleh yang langsung cespleng, gitu. Karena kalau langsung ceplos berarti perlu ditanda tanyakan gitu loh istilahnya. Kok cespleng ini istilahnya betul jamu atau ada kimianya? Nah, itu dia. Nah, setelah dari situ baru kita pertama pemilihan bahan baku, Kang. Kalau bahan bakunya, saya juga kan punya produk ya, Kang ya, produk herbal, mungkin sekalian promosi. Jadi saya punya produk herbal sendiri kemarin memang karena kebutuhan relasi sebenarnya. Kan Mbak Ellen ini kan apoteker, khususnya di herbal. Kan saya ambil S2-nya memang khusus di farmasi bahan alam gitu ya, Kang ya. Jadi tolonglah buatin jamu. Mungkin mereka males, nggak ada waktu dan takut salah buat, mungkin seperti itu. Akhirnya kemarin memang saya buat produk sendiri. Dan puji Tuhan sih banyak yang ini ya, banyak yang order lah istilahnya begitu. Dan ternyata buat jamu itu bahan bakunya kan kalau yang saya cari itu dari pasar tradisional. Pertama misalkan gini, kita lihat dari kalau yang untuk daya tahan tubuh lebih banyak menggunakan yang rimpang-rimpangan, temulawak, kemudian kunyit, jahe-jahe. Nah itu dilihat dulu Kang, ini lihat dari apa rimpangnya. Rimpangnya dia rusak nggak? Kemudian dia bentuknya apakah bentuknya bersih? Kan kita tahu sendiri kalau dari yang langsung segar dari cabut dari apa ya istilahnya perkebunannya kan nggak mungkin bersih, jarang lah ya. Terus kita lihat juga wanginya Kang. Jangan sampai baunya sudah busuk. Mungkin dari secara looknya bagus, dalamnya busuk, itu diusahakan jangan dibeli. Seperti itu. Setelah itu kita bawa pulang ke rumah. Disortir Kang. Sortirnya kita mencuci di bawah air yang mengalir. Dan diusahakan airnya PDM atau sumur. Mungkin sumur yang sudah disuling kali ya. Jangan sumur yang masih kotor gitu, jangan. Cuci bersih, kenapa harus mengalir Kang? Supaya kotornya turun ke bawah. Jadi kita jangan sediakan baskom terus cuci di baskom. Nanti dia nempel lagi Kang ke rimpang-rimpangannya seperti itu. Setelah itu nanti baru dicuci bersih, baru dikupas Kang. Ditiriskan dikupas, nanti baru dibuat ramuannya. Seperti itu Kang. Dan layak dikonsumsi. Terus untuk ininya Kang, mungkin orang pada nggak tahu gimana sih cara buatnya, pakai peralatan seperti apa. Nah itu. Apakah asal we godok, asal we pakai apa? Jahe potong-potong, langsung rebus aja. Padahal itu bekas bikin rendang misal, karena itu jadi rendang jamu jadinya kan, bukan jadi enak gitu kan. Atau bekas masak apa kan jadinya aneh rasanya ya kan. Jadi diusahakan mungkin buat ibu-ibu sahabat sonora yang di rumah punya panci stainless steel sendiri. Jangan digabung dengan panci masakan gitu. Itu panci mie rebus dipakai buat jamu. Nanti rasanya jadi makan mie jamu jadinya kan seperti itu. Kemudian kenapa sih harus stainless Kang? Karena ketika stainless itu dipanaskan, dia tidak luntur bahannya. Nanti kalau luntur masih misalkan pakai yang panci dari aluminium, dia akan bergabung dengan ramuan jamu. Nanti yang kita minum ramuan jamu plus bahan aluminiumnya, malah bukan sehat, malah jadi masuk rumah sakit gitu Kang ceritanya. Jadi diusahakan dilihat. Atau gini, aduh Bu, saya kan di kampung stainless teh susah, gimana atau caranya saya harus bikin jamu? Oh silahkan pakai dari kendi atau tanah liat Kang. Itu kan juga buat menambah aroma Kang ya kurang lebih. Dan itu tidak masalah Kang, karena itu kan proses dari pembakaran ya. Jadi ketika nanti digodok pun tidak akan luntur lah, istilahnya seperti itu, bahan dari kendinya. Kendi itu ya. Setelah itu apalagi pisaunya juga harus stainless minimal Kang. Kan banyak sekarang pisau yang penting tajam Nah itu udah bahan dari apa kan kita nggak tahu. Terus diperhatikan juga Kang apinya. Jangan sampai pengen cepet, saya kan mau kerja nih, pengen bikinnya tuh kurang lebih 1 menit selesai kayak makan mie instan yang di gelas gitu kan. Ya jangan juga kan istilahnya. Jadi diusahakan tuh memang menggodoknya Kang paling singkat 15 menit. Di api kalau di kompor gas, mungkin kalau ibu-ibu sahabat sonora di rumah, api paling kecil. Jadi nggak boleh api yang besar kayak mau bikin rendang 3 jam. Nah itu jangan, biar cepat matang itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh sih Mbak Ellen? Karena nanti takut merusak dari bahan di dalam
jamu tersebut atau herbal tersebut. Nanti malah bahan yang tersebut tidak bisa kita konsumsi dalam keadaan segar, tanda kutip ya Kang ya, setelah proses pemanasan begitu. 15 sampai 30 menit. Setelah itu baru diseduh dalam keadaan hangat boleh, asal jangan panas. Nanti kalau enggak apa mulutnya apa ya bahasanya. Ya kayak kebakar gitu lah iya, ya. kebakar Panas. lidas kalau dia bilang lidas. lidas. Gitu ya. Jadi diusahakan dalam gelas yang kaca atau dari stainless juga boleh. Terus misalkan gini, wah kayaknya saya mau prospek nih, Mbak Ellen untuk jualan gimana? Nah, perlu diperhatikan juga kemasannya, Kang. Kalau ingin diproduksi, kemasannya harus yang food grade minimal. Terus jangan sudah food grade, beli dari toko langsung dituang. Kan itu kan kita nggak tahu, belum dicuci lagi. Itu botolnya disimpan di tokonya berapa lama kan kita nggak tahu. Cuci dulu botolnya, setelah cuci bersih dikeringkan ya Kang, didiamin aja. Habis itu kalau bisa direbus lagi di dalam air mendidih supaya bakterinya mati. Jadi konsumsi jamunya dalam kemasan yang sudah tanda kutip steril lah. Gitu Kang, itu baru bisa dipakai manfaatnya. Seperti. Jadi agak ribet memang kan. Iya, betul. Ini juga ya ternyata memilih jamu yang ini kalau buat masyarakat nih. Untuk jamu yang dibeli langsung jadi kan seperti orang apa gitu Kang ya. Kira-kira yang jadi patokan buat masyarakat apa? Karena kan sekarang banyak banget tuh. Banyak depo jamu dan apalagi tukang-tukang jamu sekarang kan ada yang digendong, ada yang pakai motor mungkin ya. Yang Mas Agung digendong juga masih ada? Masih Kang. Mbak-mbak itu ya? Masih, tapi pakainya sudah bukan pakai kain dengan kebaya lagi, udah beda pakaiannya. Mungkin lebih milenial. Jadi terkadang ada yang pakai jeans, tapi tetap masih pakai bakulan gendong ada Kang. Mungkin lebih milenial kayak sesuaikan dengan zaman now lah gitu lah Kang istilahnya. Yang pertama diperhatikan kan dari kemasan itu adalah cek labelnya. Labelnya tuh isinya apa aja sih Mbak Ellen? Pertama, namanya tercetak tebal, apakah jelas atau dia samar-samar. Siapa tahu kan itu karena dipalsukan, jadi cetak namanya teh asal-asalan gitu loh Kang. Itu perlu diperhatikan kan. Yang kedua adalah expire date-nya. Atau tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa itu perlu diperhatikan ada apa enggak. Jangan sampai enggak ada tanggal kadaluarsa, ternyata obat itu udah setahun ada di tukang jamu dan itu enggak berhasil dijual. Biasanya bertahan berapa lama sih kalau untuk fresh kita buat sendiri Kang, itu bisa langsung diminum. Tapi kalau ingin kita buatnya 1,5 liter kan kayak sekarang produk kopi ya, beli 1 liter tuh yang dalam botol besar kan ada Kang, buat di rumah lah. Nah, kalau bikinnya segitu 1 liter bisa sampai 2-3 hari di kulkas. Tapi bukan di freezer. Di yang sejuk ya. Nah, gitu Kang. Terus yang kemudian tadi yang dari cek label, cek produsennya Kang, ada nggak nama produsennya? Terus jelas atau tidak? Alamatnya ada nggak? Kalau perlu carinya di mana Bu? Carinya di cek bepom.go.id. Tinggal masukkan nanti nomor registrasinya, izin edarnya di mana, nanti baru dicek. Oh ternyata memang ada nih perusahaan atas nama PT atau CV ini. Nah setelah itu baru akan lihat lagi ada neto bersihnya nggak, beratnya teh berapa. Jangan sampai dusnya segede bingkisan lebaran gitu. Di dalamnya tuh cuma sedikit serbuknya misalkan gitu. Itu juga pasti kan agak aneh ya. Isinya apa lagi gitu kan Kang. Itu diperhatikan lagi. Dan yang terutama adalah tadi kode izin edarnya Kang. Tiap jamu tuh punya kode Kang. Ada yang namanya POM TR. Kalau di makanan itu mungkin BPOM MD, makanan dalam negeri. Nah, kalau jamu itu TR tuh berarti dia dari lokal, Kang. Tradisional lokal gitu kan. Kalau TL luar negeri. Mungkin dia ekspor atau impor. Ada lagi namanya TL atau tradisional lisensi. Jadi dari perusahaan amanah di lisensi gitu Kang ya. Terus ada lagi yang namanya HT, obat herbal terstandar yang tadi. Yang terakhir adalah FF, Fitofarmaka. Jangan sampai logonya logo jamu. Tapi kode izin edarnya adalah FF, Fitofarmaka. Itu juga berarti dia pasti palsu. Gitu, Kang. Jadi banyak sih Kang. Nah itu yang juga mahasiswa farmasi melakukan hal tersebut Kang. Kami kasih kuliahnya gimana cara namanya mengidentifikasi kemasan khusus buat herbal. Itu baru dari kemasan ya, belum nanti isinya. Isinya lagi itu ada tahapan lagi Kang. Ada nanti kalau seandainya di lab bisa dilakukan pengujian khusus buat herbalnya, bukan ke hewan tapi lebih ke uji parametrik dengan uji non parametrik. Itu panjang Kang. Kadar air, kadar logam, kadar banyak Kang. Ada berapa tahapan, itu lama. Prosesnya pasti lama. Gitu Kang. Itu dari jamu yang ketika orang beli gitu ya. Kemasan aja, dari kemasan dulu aja ya, bisa dicek.
Tapi kalau masih, aduh saya kayaknya nggak ada waktu nih, karena tulisannya kan terlalu kecil ya, kecil sekali ya Kang ya. Ya. Bisa tadi kecek badanpom.go.id. Tinggal masukkan nomor izin edar atau nama merek produknya, nanti akan dicek. Oh ternyata memang dia sudah ada izin edarnya dari Badan POM. Bisa langsung dikonsumsi. Itu aman lah ya, relatif aman ya. Dan jadi bersyukurlah Kang kita punya Badan POM. Iya betul sekali. Ada yang mengawasi. Iya. Dan itu sebetulnya bisa dengan cepat saja kita ketahui ya dari kemasan itu ya. Dari kemasan dulu. Nah, terlepas dari itu belum isinya. Nah, isinya ini nih. Apa dia murni? Kalau jamu itu harus wajib juga mencantumkan komposisi ya? Komposisi wajib. Wajib ya? Wajib. Jadi kalau misalnya bagaimana masyarakat tahu bahwa di situ dicampur bahan-bahan kimia misalnya, ada yang dicampur saya sempat lihat di pemberitaan tuh ada yang dicampur obat lah. Benar. Gitu ya. Terus serbuk kayu juga ada Kang. Serbuk kayu dijadiin herbal isinya. Aduh. Kan itu kan bukan dikemas secara plastik aja Kang, dalam kapsul isinya serbuk kayu. Waduh. Kalau nggak tepung. Gimana masyarakat bisa tahu nanti ya selepas ini ya, sahabat Sonora. Siap. 93.3 Sonora FM Bandung. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut lagi. Dan tampaknya kita masuk sesi terakhir, nggak kerasa nih. Tapi ada interaksi nih. Lagi. Boleh Kang? Dari Mang Meng Mong. Aduh, Mang Meng Mong. Bertiga mungkin. Kalau masyarakat umum, apakah boleh bikin percobaan ke tikus misalnya, mau bikin racun tikus? Kalau anak derita panas tubuh, sebaiknya ke dokter atau coba herbal dulu. Oke, ini bikin racun tikus. Racun tikus dari herbal. Nanti tikusnya bukan malah mati, malah sehat. Makin beranak cucu nanti di rumah. Bahaya itu. Tapi kalau kayak gini nih, kalau anak tadi panas, demam misalnya, itu ada juga herbal yang bisa menurunkan. Ada Kang, ada demam panas, ada juga Kang. Yang tadi ya jahe kan juga bisa untuk panas dan demam. Jahe kan, sebenarnya. Ya. Pencernaan juga lebih bagus Kang. Terus yang penting tadi cara pembuatannya, pemilihan bahan bakunya, kemudian dosis. Mungkin selama ini kan orang-orang bingung nih, minumnya apakah 1 gelas kecil, gelas besar, atau 1 liter kayak produk kopi yang lagi zaman now kan, misalnya Kang. Kalau saya sih menyarankan, banyak sekarang kan di internet nih Kang, pengen mencari minum obat ini berapa banyak sih yang harus saya konsumsi, karena tiap produk pasti berbeda-beda Kang cara minumnya. Dan itu ada di formularium obat tradisional Indonesia, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Kang. Jadi aman, berapa bikinnya, berapa genggam, berapa jumput, orang zaman dulu bilangnya jumput ya Kang ya. Terus berapa ruas jari, nah seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga Kang, jangan-jangan saya pengen biar cespleng 1 kilo rebus gitu. Itu juga jangan juga Kang ya. Kecuali dalam konsumsi jumlah besar boleh, nggak masalah. Seperti itu. Nah, tadi tentang jamu produknya sendiri untuk masyarakat supaya aware ini mengandung bahan kimia atau tidak, itu bisa ketahuan nggak sih? Kalau tadi pertama cek label Kang. Terus ternyata ini udah bener, sebenarnya sih nggak perlu diragukan lagi ya Kang ya. Tapi kalau misalkan nih dari si bibir net nih Kang yang namanya tetangga kan suka, saya teh pakai ini enak, sok beli. Dibeli aja karena mungkin dia tidak tahu dan seperti apa, dibeli aja. Lihat dari isinya. Nah, isinya itu kalau kapsul Kang dibuka aja kapsulnya, jangan diminum dulu. Pas dibuka dilihat aja. Ini teh bener daun-daunan yang telah dirajang jadi bagian terkecil, atau ini teh kayak tepung-tepung. Kalau mau dijilat juga boleh Kang. Kan hanya kalau isinya tepung kan jilat ya rasanya mungkin hambar ya, seperti itu. Ternyata kalau isinya tepung jangan lagi dikonsumsi, jangan lagi dibeli. Nah, pernah memang ada kejadian tuh isinya adalah serbuk kayu Kang. Dan itu itu masuk ke dalam kasus waktu itu Badan POM, dia hanya sidak yang saya baca di salah satu artikel begitu, sidak. Oh ini kok cespleng segala macam ya Kang. Terus ini kok agak diragukan, labelnya nggak ada, expirednya nggak ada, gambarnya juga asal-asalan. Pas dibuka serbuk kayu. Gitu kan. Itu nggak akan ngefek apa-apa, bukan? Ya ngefek kan kalau serbuk kayu. Maksudnya, kan dia ngefek positif atau negatif kan? Kan kalau kita makan serbuk kayu kan di dalam tubuh dia dicerna atau bagaimana kan kita nggak tahu kan. Itu dia. Iya. Bisa jadi penyakit baru Kang.
Aduh. Jadi harus hati-hati Kang. Jamu juga sekarang banyak tidak dikonsumsinya, jangan sembarangan lah Kang sekarang ya kan. Dari aluminium. Nanti yang disalahkan, wah ini mah bukan untuk menyembuhkan nih herbalnya nih. Ini untuk apa? Malah saya tambah sakit pakai ini. Ternyata apa? Ketika dia godok jamunya menggunakan aluminium, ya salah tuh Kang. Mungkin dia minum aluminiumnya itu, bukan jamunya. Iya kan, kasihan masyarakat. Kalau meracik jamu berarti bagusnya ya pakai tadi yang stainless tadi ya. Iya, cuma kan mungkin stainless itu kan kaca bagus Kang. Stainless itu kan agak mahal ya. Apalagi yang mau dari apa namanya tadi, kaca boleh. Kalau nggak mungkin sekarang apa yang tanpa minyak tuh wajan dari batu-batu marmer atau apa, saya kurang mengerti lah ya istilahnya. Ada Kang sekarang yang tanpa pakai minyak, dia bisa langsung masak. Kan dari Teflon, tapi kan bukan dari itu Kang. Seperti itu. Itu merek lagi Kang. Iya. Nah jadi gitu Kang. Udah kayak deterjen itu ya. Iya benar. Jadi lebih bagus tadi Kang. Mungkin bahannya sudah fresh nih, sudah segar, tapi alat yang digunakan nggak benar, sama aja. Gitu Kang. Mas Agung udah pernah bikin jamu apa? Salah satu konsumen dulu ya awal-awal COVID. Kan kita sudah divaksin kan kalau kami kan. Jadi mungkin kalau yang tidak terlalu suka jamu mungkin jarang ya akhirnya ya. Cuma dulu awal-awal memang beberapa pesen, kalau nggak salah tuh pesen jamu yang ada di kampus seperti itu. Konsumsi produk saya sih Kang. Seperti itu. Dan ini menarik sahabat Sonora, karena yang pasti kalau ini kan kalau produk jamu saja ya, itu begitu banyak varian yang itu beredar ya. Itu dari minuman Kang. Tadi kan saya sempat cerita ke Akang ya waktu kita nggak live kan. Coklat juga ada produk jamu. Coklat juga ada. Coklat ada. Coklat itu mie tapi bahannya bukan mie kuning, mie warnanya hijau, warna ya salah satu merek yang lagi terkenal nih Kang. Mie hijau ada kan, lemon lah pokoknya kan gitu namanya kan. Ada lagi yang mie warnanya ungu dari daun dari bunga telang, ada dibikin buat mie, ada Kang. Gitu. Tapi jamu, jadi pewarna alami dari herbal atau dari herbal. Herbal pewarnanya. Bener Kang. Gitu. Dibuat coklat ada Kang. Gitu. Jadi anak-anak mungkin kalau yang orang dewasa ingin makan coklat tapi sambil minum jamu. Kan orang bingung kan, nggak mungkin terpisah minum jamu makan coklat akhirnya di mix Kang seperti itu. Oke. Ini menarik ya. Dan ternyata ketika mahasiswa di Stikes Santo Borromeus ini, khususnya di farmasi ya, itu bisa nextnya ya mungkin setelah lulus misalnya yang bisa berwirausaha kan? Bisa berwirausaha. Iya. Misalkan mungkin dia sudah menikah nih, misalkan ya perempuan nih mahasiswanya menikah dengan angkatan kita nih, angkatan darat misalkan. Setahu saya kan angkatan darat itu kan suka dipindah-pindah. Kan nggak mungkin istrinya teh di mana, suami di mana, kan harus ngikut kan sebagai istri yang soleha ya Kang ya. Jadi setelah itu kan dia bingung nih, kan saya teh udah lulus dari Stikes Santo Borromeus, dia 3 cum laude lagi. Masa saya teh di rumah aja Kang, gimana gitu kan. Nah, biasanya mungkin dia ingat dulu kayaknya Bu Ellen pernah ngajarin saya bikin produk jamu. Jualan bisa Kang, jadi jualan. Tinggal nanti supaya resmi dan orang lain juga aman dalam mengkonsumsinya, buatlah izin edar di Badan POM maupun Dinkes setempat seperti itu kan. Dan itu tidak terlalu susah. Yang penting mengikuti tahapan-tahapan dari pemerintah dan juga dari Dinkes. Seperti itu Kang. Boleh. Oke, bisa ya. Bisa Kang. Dan itu cukup mahal Kang. Iya. Mahal sebenarnya kalau kita sudah punya brand. Terus sekarang kan zamannya endorse ya. Endorse aja artis-artis pakai produk saya kan akan diposting sama artis-artisnya kan. Otomatis kan banyak nanti yang order. Seperti itu Kang. Jadi salah satu produk wirausaha yang cukup menjanjikan di tahun 2021. Begitu Kang. Oke, herbal. Dan itu sekali lagi memang banyak dicari orang juga karena apa, sebagai alternatif juga begitu ya. Sebenarnya bukan alternatif kan, sekarang istilahnya komplementer. Jadi melengkapi betul, melengkapi pengobatan oleh tenaga kesehatan yang lain, tenaga medis seperti itu. Karena itu nggak bersinggungan dengan, tidak bersinggungan. Apalagi Indonesia kan Kang merupakan sumber daya alamnya tuh cukup sangat besar sedunia Kang. Sedunia. Khusus untuk produk tadi saya sempat singgung ke Akang soal produk parfum kan dari herbal Kang. Parfum itu kan dari produk-produk bunga-bungaan yang ada wangi-wangian. Nah itu nanti di dalam lab farmasi ada yang namanya menggunakan metode destilasi Kang. Destilasi dari bunga ada destilasi dari herbal-herbal yang memiliki bau-bauan yang cukup enak lah untuk dijadikan parfum gitu ya. Atau yang nama istilahnya adalah minyak atsiri.
Aromaterapi. Kalau untuk bunga-bungaan nanti dia metodenya beda lagi, Kang. Seperti itu. Aduh, kayaknya nggak cukup sejam nih kalau ngomong sama Produk Mbak Ellen sabun bisa. Sabun Sampo. Jadi bisa Oh. buka usaha event organizer atau wedding organizer. Oh, Bisa. Iya, bisa Iya juga. kan? Nanti kan bingkisan pernikahannya Sabun. dari herbal semua kan, sabun. keren. Buatan Gitu, sendiri Kang. bisa Buatan ya, sendiri. keren ya. Itu diajarkan di program studi D3 Farmasi Stikes Santo Santo Borromeus, Borromeus. Kang. Jadi bisa gitu langsung ya. bisa bekerja sendiri, Keren punya keren. usaha sendiri. Ini nih entrepreneurship-nya muncul di situ ya. Bener, Kang. Oke, ini tapi kita sudah di penghujung nih, Iya, Mbak Ellen cepet nih, nggak banget. kerasa banget nih. Mas Agung ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke Mbak Ellen nih, Terakhir. penutupin nanti ya. Untuk sahabat Sonora yang ingin punya kenalan atau misalkan pengen kuliah gitu Iya. ya, Iya. terutama tadi di farmasi, bagaimana tadi pembuatan obat, Jadi wirausaha baru. Ah, pembuatan berusaha. obat, terus kayak prosesnya penyimpanannya sampai packagingnya juga kan Packagingnya seperti ada di apa? program studi 3 farmasi. Boleh masuk di bisa bertemu farmasi. dengan Bu Ellen itu Dan bagian. dosen yang lain pastinya. Ya, gitu. Kemarin kan ada Ibu Yovita, ada. iya. Sekarang saya. Itu jadi banyak ilmu yang bakal dipelajari gitu ya. Dipelajari, Bu. benar. Bener banget. Terus untuk Oke. pendaftaran juga kalau misalkan Ya. berminat itu bisa diakses di boromius.jki.com. Atau di Instagramnya, Mas? Stikes Boromius. Terus Ya. kemudian juga kami ada beasiswa. Ya. Tapi untuk beasiswa ini berlaku untuk S1 keperawatan. Saja. Itu gratis kuliah 5 tahun. Oh, Sampai nurse. profesi Sampai nurse. nurse, S1 keperawatan tambah profesi nurse. Benar. 5 tahun itu gratis. Gitu. Oke. Plus uang saku. Iya Plus betul. ya. Mbak Ellen, Gitu ya. silakan. Kalau dari saya, karena kita ini kan makhluk ciptaan Tuhan, Ya. bener ya Kang ya. Betul. Jadi dan bahan alam juga itu tumbuhan, hewan dan lainnya adalah dari bahan alam, termasuk mineral loh Kang. Belerang itu kan juga Belerang salah itu. satu produk herbal. Jadi karena kita berasal dari alam juga, mungkin kedepannya jika ingin hidup sehat, terbebas dari banyak penyakit, mulai dengan herbal, bugar dengan gitu jamu. ya. Itu pesan dari Kemenkes. Mereka punya slogan adalah Bude Jamu. Bude jamu. Kepanjangan dari bugar dengan jamu. Oh, bude Gitu, jamu Kang. ya. Gitu. Oke, itu. Tapi kalau yang jamu gendong tuh kan pasti Boleh. saya terpancing. Jamu gendong itu kan ada beras kencur, ada macam-macam kan. Kalau kemarin. filosofinya yang itu kan, yang si Baba benar. gendong zaman dulu Mbak tuh. gendong. Heeh. Kalau zaman dulu Heeh. seharusnya itu botolnya di dalam gendongan Iya. bakulnya itu minimal tuh ada, saya lupa kalau tidak 7-9 botol kan. Iya, betul. Itu wajib. Dan kita misalkan mungkin masyarakat lebih suka yang namanya beras kencur karena rasanya enak. Iya. Ternyata filosofinya beras kencur tuh untuk usia remaja, Kang, teenager. Oh. Nanti kalau pahitan itu untuk usia sudah, mohon maaf, agak menua. Oh iya. Gitu, Kang, itu ya. ada filosofi dan itu panjang, sinom seperti itu, Kang. Oh, iya. Itu memang ada filosofinya, Kang. Kenapa ketika bakul jamu itu menggendong jamunya harus menyediakan botolnya sebanyak segitu. Iya. Jadi kalau untuk anak minumnya apa? So, all segment ya, Benar. Jadi ada hierarki. Ah, Gitu. si Mbak begitu ada yang manggil, oh ini anak-anak udah tahu gitu ya, si Iya. jamu gendong. Oh, Gitu. itu Karena keren dulu belum dari ada ini. kan alat transportasi, masih pakai kuda, Iya, betul. masih pakai apa ya? Dulu delman apa namanya? Ya kuda lah ya Kang ya. Makanya digendong Kang. Iya, iya, Dan itu oke. karena orang Jawa, orang taunya pakai kain Iya. sama kebaya. Wah, iya.